Waktunya Betawi bersatu, waktunya Betawi kompak, waktunya Betawi harmonis. Untuk apa? Untuk menjawab masa depannya sendiri. Naik kereta ke Surabaya, berhenti sebentar, balik ke Selawi. Jakarta udah jadi kota berbudaya. Mari bersatu kita perkuat rumah Betawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan memang tunggu-tunggu siaran kaum Betawi, Bang Haji Augito. Yang kita hormati Ketua Majelis Adat Bang Suku Betawi 1982, Bang Haji Nahrawi Ramli. Saya ingetin sama kita semua, karena orang ini Ketua Majelis Adat dan Ketua Dewan Adat. Orang Betawi dulu sami nawatona. Jadi apa aja yang dia perintahin kita, yang disuruh nggak usah pakai ayam laksanakan. Udah ada kegalaan yang memang dari depan, harus tunduk kepada orang-orang tua kita. Ya, saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Ini saudara kita orang Betawi asli, Bang Haji Miftahullah Ramli. Terima kasih hadir. Yang saya hormati mewakili Pangdam Jaya Kasdim 0501 Jakarta Pusat. Kemudian yang terhormati seluruh anggota Majelis Adat Bang Suku Betawi 1982 yang hadir. Lengkap hari di mana hadir. Saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati ada Sekjen hadir Pak Pisang, Bendung kita hadir Pak Yusuf, Waketum juga hadir. Ada mantan Wamena Waketum kita, Bang Haji Saiful Rahmat Dasuk. Ada juga hadir Waketum kita Bang Haji Budi Hermansyah, Pak Agus sebagai tugas. Kemudian yang saya katakan ketua-ketua DPD se-DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Ketua Tangerang Selatan belum hadir. Dan menyusul nanti Betawi, Papua kita segera melakukan itu. Ya, di sana saya terdiri adalah hampir 20.000 orang Betawi di sana. Di Kepri ini ada 25.000 orang beranak pinak. Kemudian yang kita hormati anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, abang saya Bang Haji Jailani Firdaus. Ulang tahun, angka semakin muda. Kemudian para ketua-ketua ormas, saya khawatir keadaan akhirnya 40-nya ketua ormas. Rupanya sudah sadar waktunya
Betawi bersatu, waktunya Betawi kompak, waktunya Betawi harmonis. Untuk apa? Untuk menjawab masa depannya sendiri. Yang saya hormati saudara-saudara kita dari suku lain, ada dari suku Maluku, di Panglima Maluku ini, Bahari ini pengawal Kiai Basri, pengawal dan teman-teman hadir. Abang-abang sekalian yang saya hormati, makan Nabi di Nabawi, baik itu loh di Kota Mekah. Bagian kumpul pada malam ini, insya Allah itu jadi. Bang Boke dan Mama Rara yang saya hormati, saya sering baca-baca apalagi petunjuk dari Bang Yahya Saputra, sejarawan kita. Berdiri. Budayawan kita juga ada Bang Haji Yahya Muhtar. Ada juga seniman kita Bang Dr. Haji Saiful Amri. Jadi saya sering diskusi, baca-baca segala macam. Saya temukan ada 3 saja pendapat para sejarawan, para arkeolog. Ada William Mahdina, ada Fahim, dan dari Indonesia ini ada Bukan Takaranda. Tiga-tiganya mengatakan bahwa Betawi ini udah hidup di tanah ini sejak 3000 tahun yang lalu. Enggak nyampe 3000 tahun yang lalu. Suku India mungkin bisa hampir punah, suku Maori bisa hampir punah mungkin. Orang Betawi makin lama makin kuat, makin lama makin banyak, makin lama makin berkembang. Itu orang Betawi. Dan oleh karena itu kita menjaga betul peradaban kita. Kita menjaga betul adat istiadat kita. Kita menjaga betul tradisi kita. Kita menjaga betul budaya kita. Karena lahir dari sebuah proses peradaban yang sangat tajam yang dari leluhur-leluhur kita itu. Ini bukan main-main. Oleh karena itu ada yang mengatakan inna ma'umamu ahlakuma baqiyat wa indumu zahabat ahlakuhum zahabun. Kalau kata Nabi Said Akhir Siros dimaknai bahwa akhlak, budi pekerti, peradaban, adat istiadat, budaya itu akarnya sebuah bangsa. Kalau akar ini kuat, bangsa ini kuat. Tapi kalau akar ini rapuh, maka bangsa ini bisa hancur dan kehilangan kehormatannya. Itu kata yang bisa kami sios. Oleh itu kita dapat sebuah kesimpulan. 3000 tahun kami mendiami tempat ini beranak pinak, kemudian mempertahankan tradisinya, mempertahankan istiadatnya. Maka kalau kita ke Leiden ada satu buku mengatakan satu-satunya, mohon maaf bukan mengekskan yang lain, suku di Indonesia yang tidak pernah kenal erosi nasionalisme adalah suku Betawi. Ini penting buat Betawi ini, penting buat dikerjasamakan, penting buat diayomi, penting buat. Maka kita sekarang berniat bahwa ngajarin saya terus Betawi waktunya dulu berdiri di atas kakinya sendiri. Kita pernah bergantung pada orang lain.
Kalau kita mau mendirikan majelis adat, kita dirikan majelis adat. Karena ini adalah hak otoritasnya orang Betawi. Siap dan bodoh, ada yang laksanain. Setuju kawan-kawan. Nah, lagi namanya. Nah, ini era baru di Jakarta. Sebentar lagi kita bukan dari ibu kota, kita jadi era khusus Jakarta. Bentar lagi kita jadi kota global berbudaya. Era baru. Undang-undangnya UDAD. Rohnya berada. Tinggal penerapannya bagaimana. Dilakukan undang-undang jelas ada. Oleh itu, apalagi hasil kongres kaum Betawi juga ada. Hasil kongres istimewa kaum Betawi juga ada. Enggak kecil, 171 ormas semuanya hadir lengkap dalam kongres kedua itu. Itu apa? Jadi itu saya katakan kepada kita semua, mari kita persiapkan diri kita dengan baik. Kita makin kompak, makin bersatu, makin teguhkan sikap dan prinsip kita, integritas kita sambut masa depan kaum Betawi di Jakarta. Sekali lagi kepada Pak Pokil, kita semua Pak Musku Betawi Jawa siap melaksanakan apa saja perintah Pak Pokil. Sekarang ini apa yang bisa saya sampaikan pada ini karena waktu mungkin yang ada pantun. Sudah tulis diskusi ini dari rumah nulisnya. Itu aku sebelumnya ke Bekasi mengetik bumi. Bumi dipilih yang merah-merah. Terima kasih sudah hadir di sini. Refleksi akhir tahun jadi meriah. Naik kereta ke Surabaya, berhenti sebentar, balik ke Selawi. Jakarta udah jadi kota berbudaya. Mari bersatu kita perkuat umat Betawi. Ada dua orang yang ingin saya kira nama dulu, mesti kita kasih dulu. Ini buat saya dulu. Ke rumah besan pakai biasa. Biasanya beli di pasar baru. Kita berkesan kalau lihat Bang Isan. Orang yang gagal selalu diawali ibu. Jangan disebar berita bohong. Disaring dulu, jangan jadi patokan. Bang Yusuf orangnya sabar dan nggak pernah bohong. Senyumnya garing, tapi mengagetkan. Sekarang kembali pada kita. Akhir pekan ke Kampung Muara, banyak belimbing tumbuh di sana. Kita ucapkan terima kasih buat Bang Nara yang gak pernah bosan membimbing kita. Kalau menulis kudu bermutu, supaya terang saat dibukukan. Kalau dewan adat
juga bersatu, segala alam melintas kita singkirkan. Terima kasih. Allahumma afiqna wa biqolik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.